Salam jumpa, ketemu lagi dengan saya, Master Domino. Kali ini kita akan membongkar rahasia tentang kode-kode dalam permainan domino. Perlu saya sampaikan bahwa permainan domino itu adalah permainan yang tidak bisa kita berlaku secara jujur. Yang namanya pertandingan di dunia ini ataupun perlombaan di dunia ini, itu semua banyak menggunakan kecurangan. Anda ingat bagaimana Holyfield selalu menanduk Mike Tyson sehingga dia emosi dan akhirnya dia menggigit kupingnya Mike Tyson. Anda ingat di sepak bola bagaimana Maradona memasukkan gol dengan tangan Tuhan pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Atau selanjutnya bagaimana Ben Jensen menggunakan doping. Atau permainan bola bagaimana ada namanya diving. Itu dilakukan dengan apa? Tujuannya untuk mencari kemenangan. Nah, domino pun banyak orang melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan kode dalam pertandingan, dalam perlombaan. Pertanyaannya, bisa? Bisa, yang penting bagaimana Anda mengenal teman Anda, pasangan Anda menggunakan kode itu. Atau Anda sendiri membuat kode-kode itu hanya berlaku antara Anda berdua sehingga teman yang lain tidak bisa paham. Baik, saya akan bisa kasih contoh melalui kode-kode berikut ini. Berhenti. Cara pertama atau kode pertama yang umum itu adalah dari pukulan atau cara turun orang. Katakanlah contoh misalnya saya begini. Ketika pukulannya keras seperti begini, itu artinya di tangannya kartu sejenis 2 misalnya seperti ini atau lainnya nanti itu banyak di tangannya. Coba Anda perhatikan di tangan saya kartu 2, 1, 2, 3, 4, 5 karena pukulan saya keras. Nah, mari kita lihat di kartu ini. Nah, kita perhatikan ini orang tidak akan mungkin dia pukul keras karena ini kartu 5 hanya 1 di tangannya. Dia pasti akan turunkan dengan cara pelan-pelan. Itu memberi sinyal kepada teman bahwa kartu 5 itu saya sudah tidak punya lagi atau kurang seperti itu. Nah, sehingga itu psikologis membuat orang tidak akan bernafsu apabila yang ada di tangannya itu kurang. Oke, kita lihat kode berikutnya. Kode berikutnya adalah cara memegang kartu. Ya. Biasanya orang yang memiliki kartunya besar semua atau kebanyakan kartu besar, maksudnya 4, 5, 6 di tangannya, itu adalah caranya seperti begini. Dia akan sembunyikan kartunya karena dia khawatir orang tahu. Apalagi kalau di tangannya banyak kartu double, maka dia akan sembunyikan rapi-rapi seperti begini. Oke, dia akan sembunyikan seperti begini. Logikanya bahwa dia tidak akan supaya orang tidak tahu bahwa kalau dia kartunya tahu bahwa, apalagi kalau nanti permainan dalam kondisi terakhir seperti itu. Nah, sebaliknya kartu kecil dia akan taruh di luar. Dia akan begini. Nah, kita lihat kartu ini. Dia akan pegang seperti begini. Supaya memberi sinyal kepada teman bahwa kartu teman saya itu adalah kartu kecil. Coba lihat, perhatikan. Ya, 2, 1, 3, 2, 1, 3, tidak ada kartu besar. Seperti itu. Sehingga dengan seperti itu orang, oh di teman saya itu kartu kecil. Jadi tinggal saya bagaimana mengoper kepada teman saya, memberikan operan supaya kartu teman saya turun semua seperti itu. Karena saya sudah paham. Begitu. Malah tuh ini asur karena saya main tadi. Pas ini turun ya lek, Mbak. Kode berikutnya yang umum dilakukan adalah cara menurunkan kartu. Ya. Lihat, perhatikan jentik-jentik tangannya orang atau jari jemari teman Anda atau musuh Anda atau siapapun dalam menurunkan kartu. Misalnya contoh saya. Ini double 5. Cara turun saya adalah seperti begini. Ya. Itu artinya 1, 2, 3. Kartu yang saya pegang, kartu 3 itu masih ada di tangan saya 3. Nah, 1, 2, 3. Jadi cara megangnya adalah seperti ini. Dengan itu menunjukkan bahwa masih ada 1, 2, 3. Itu seperti kode juga. Ya.
Artinya di tangan saya masih ada 3 sejenis ini yang saya pegang. Nah, sebaliknya kita lihat bagaimana yang ini, kartu yang sebelah. Ya kan? Nah, dia pun bisa melakukan hal yang sama seperti begini. Dia pegang begini, Anda bisa dia begini, 2. Ini masih ada 2 kosongnya. Seperti begitu. Nah, ini kode-kode bisa dilakukan dengan cara semakin sering Anda melakukan, semakin lincah tangan Anda menurunkan kartu, misalnya gini. Nah, itu dengan kecepatan supaya teman Anda paham, oh kartu seperti itu yang dia minta. Yang dia pegang itulah kartu yang ada di tangannya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada sama sekali, ya dia turunkan begini. Dia tidak ada sama sekali. Nah, seperti itu. Atau bagaimana misalnya kalau lebih dari 4, ya kan, dibekarkan saja tangannya. Nah, begini. Jadi ini adalah kode-kode sinyal-sinyal kepada yang Anda hanya yang berpasangan tahu. Demikian seperti itu. Kode berikutnya yang juga umum dilakukan adalah cara menurunkan kartu di depannya. Artinya, misalnya contoh begini. Saya turunkan kartu seperti begini. Itu arti di tangan saya masih ada kartu sejenis yang bisa saya turunkan berikutnya. Ini buktinya masih ada 3, masih ada 2. Sehingga teman saya akan paham bahwa di sana masih ada 3. Kecuali kalau memang saya kepepet. Nah, bagaimana kalau saya kepepet? Saya pasti turunkan dengan cara lama berpikir, cepat turun dengan cara pelan. Seperti itu. Dengan cara seperti itu teman saya paham, di sana pilihan tidak ada. Katakanlah misalnya seperti kalau saya putar begini, seandainya kartu begini, saya akan turunkan begini. Ini saya pegang, berarti masih ada saya 1. Kayak misalnya kode yang tadi kan seperti begitulah, ini dia. Nah, dengan cara seperti begitu, teman saya bisa paham bahwa di sana tidak ada kartu lagi. Demikian. Diambil foto. Diambil foto. Masuk bisa di YouTube. Masuk bisa di YouTube. Oke, baik. Kode selanjutnya adalah yang juga biasa dipakai orang adalah bagaimana menentukan atau mencari kartu atau memberikan sinyal kepada teman bahwa kartu apa yang saya minta. Misalnya saya begini, saya mengatur-ngatur kartu. Saya lihat begini, seperti begini. Mana yang terakhir saya pegang, berarti kartu seperti itu yang saya minta berikutnya. Seperti misalnya tadi saya ulangi bahwa misalnya saya begini, hitung-hitung begini, kemudian terakhir saya pegang begini, berarti kartu itu yang saya minta, contoh begitu. Jadi saya turun begini, teman saya paham bahwa dia minta kartu 1 nanti di sana berikutnya. Ini kartu 1 saya, menunggu seperti itu. Sehingga teman saya tinggal mengatur, kalau dia punya di sana 61, dia kan tinggal turun 61 di sini supaya kartu saya tidak bisa pas begitu. Nah, seperti itu. Sehingga kode-kode seperti ini kenapa bisa dilakukan? Karena adalah tidak mungkin kita bisa menghafal dalam sebuah pertandingan yang jumlahnya banyak. Apalagi melakukan waktu 8 jam, 9 jam seperti itu kan capek, lelah gitu. Dengan seperti ini kita tidak perlu menguras tenaga, pikiran dan segala macam. Kita hanya tinggal memberikan kode-kode, teman kita sudah tahu. Begitu. Kode selanjutnya adalah seperti begini. Adalah permainan bisa menggunakan pegangan, apakah pipi Anda yang sebelah kanan atau sebelah kiri, ataukah Anda pura-pura pegang telinga atau kiri. Maksudnya gini, ini kan Anda belah dua lah, ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, anggaplah teman Anda adalah posisinya seperti ini kartunya. Perhatikan teman Anda, apa yang dia minta. Nah, ada orang bilang misalnya kalau dia pegang sebelah kanan begini, berarti Anda dia bilang begini, sebelah kiri, berarti Anda disuruh turun di sebelah kiri.
Seperti lihat, perhatikan di sana. Kalau dia misalnya pura-pura dia gatal-gatal hidungnya ataupun misalnya telinga kirinya, berarti Anda disuruh turun sebelah kiri. Nah, anggaplah misalnya teman sana Anda dia pegang sebelah kiri, oh berarti Anda disuruh turun sebelah kiri. Nah, kalau Anda jangan turun di sini sebelah kanan Anda. Dia minta Anda turun sebelah kiri, misalnya kan begitu. Nah, kartu Anda begini, misalnya begini. Oh, dia suruh turun kartu kiri. Jangan Anda turun sebelah kanan di sini, sebelah kiri. Nah, berarti Anda ini kenapa dilarang turun situ? Ada sesuatu yang terancam di sana. Ada kartunya, bisa saja double 4-nya dia bakal mati begitu. Jadi bagaimana caranya? Ya Anda bisa turun misalnya 53 atau 63. Kalau Anda turun di sini mati double 4-nya. Jadi Anda anggaplah turun dengan 63. Oke? Mari kita lihat kartu teman Anda. Betul, dia punya double 4. Seandainya tadi Anda turunkan ini, maka mati double 4-nya. Dengan cara seperti itu, dia akan selamat double 4-nya. Anda masih aman, masih pintu di sini. Nah, seperti itu. Artinya dia bisa menggunakan kode PPK atau dia elus-elus kah, pura-pura begini, ataukah hidungnya pura-pura gatal, ataukah telinganya, atau apa saja. Yang penting di sebelah kiri, supaya Anda turun di sebelah kiri. Seperti itu. Itu kode-kode tidak sengaja, maksudnya tidak memaksa, tidak ketahuan bahwa itu adalah kode, karena Anda harus pura-pura sebagai Garuk, padahal ini maksudnya adalah kode. Seperti itu. Apa aja tuh? Berarti banyak ke sana. Berikutnya ada kode yang harus juga kita dengar, yaitu suara-suara penonton. Suara penonton artinya itu sering mengganggu kita. Perhatikanlah, misalnya Anda ada orang penonton misalnya, kan dia penonton itu kan bisa lihat kartu kiri kanan, apalagi kartu teman Anda misalnya begitu. Kalau Anda perhatikan, apakah misalnya oh berarti itu Anda salah turun, atau bilang mantap, oh berarti itu Anda benar. Tapi kalau bilang aduh, oh berarti Anda salah turun. Nah, misalnya contoh begini, kartu pasangan Anda adalah dia bandar, ini kan masih 3, ini masih 2, Anda masih 3, posisi 3 seperti ini. Artinya peluang menang yang pertama adalah ini, kan jalan berputar begini. Sekarang giliran Anda turun. Nah, pertanyaan begini, ini kan sebenarnya kartu Anda punya kartu ini, kartu as, tapi Anda juga punya kartu ini. Nah, sementara peluang Anda kan masih panjang seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya teman Anda ini turun? Supaya teman Anda ini jangan sampai pas. Apakah Anda mau ambil pintu Anda atau kamu turun di sini? Nah, kalau Anda bertahan di sini kan ini teman Anda bisa pas seperti itu. Nah, perhatikan kata penonton. Kalau Anda misalnya turun misalnya begini, pasti bilang penonton, atau misalnya bilang aduh, arti Anda salah. Tapi kalau misalnya Anda turun seperti ini, ya kan, kemungkinan penonton bilang mantap. Mari kita lihat. Karena mengapa? Dia punya kartu 6 di sini bapaknya. Nah, kan tidak ada. Jadi apa yang terjadi, ini pas, ini bisa turun. Nah, turun seperti itu. Ini tinggal 1. Dengan cara seperti itu, maka ini pun akan pas. Tinggal Anda yang menentukan seperti ini. Ini dengan cara seperti ini, seperti begini, maka ini yang menentukan apakah dia akan turun seperti begini. Ya kan? Ini begini. Iya. Makanya dia tadi ini yang turun. Oke? Nah, sekarang posisi seperti begini, apakah ini akan dibuat begini ataukah dia akan buat begini? Nah, kan begitu posisinya, seperti begitu. Nah, kemungkinan besarnya kan dia bisa menang seperti itu. Kalau dia misalnya ini mau dia mau buat seperti ini kan, ini tidak mungkin, dia akan kalah dengan itu, karena dia nih kandang namanya seperti itu. Jadi dengarkan suara-suara berada di luar penonton, atau di luar pemain atau penonton, seperti itu. Aduh. Selanjutnya, untuk mempermudah Anda adalah tempatkan teman Anda yang Anda percayai di belakang pasangan Anda. Jadi misalnya saya punya teman akrab, kusuruh berada di belakang teman saya supaya dia bisa memberi kode kepada saya. Kartu apa yang bisa saya turunkan? Dia bisa menggunakan misalnya tangan begini kan, oh berarti minta kartu 5. Atau dia minta dia buat begini,
Oh, diminta misalnya kartu 4 atau kartu 3 seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kode Anda dengan dia. Ataukah dia misalnya picikan mata sebelah atau bagaimana, itu bisa saja membantu. Dengan seperti itu kita bisa gampang menerka, oh kartu teman saya, kartu apa yang ada di sana seperti, sehingga Anda tinggal menghitung kartu di bawah, mungkin teman Anda yang lain. Kemudian meskipun seperti ini, saya sudah menyampaikan bahwa ada kode-kode seperti itu, Anda pun juga harus jeli. Karena bukan tidak mungkin teman yang musuh Anda itu punya kode juga. Makanya Anda sering-sering mengintip gerakan tangannya, apakah dia begini, atau juga dia pura-pura garut, atau dia megang rokok, awalnya dia misalnya taruh kanan, kemudian dia pindahkan di kiri, berarti kan dia minta suruh kiri segala macam. Jadi itu diperhatikan semua. Karena mengapa? Semua orang punya cara, semua orang ingin menang, dan cara yang mudah adalah seperti itu. Sehingga dengan mengetahui kode-kode seperti itu mempermudah kerja otak Anda. Karena kapasitas otak kita tidak akan bisa mampu menguasai permainan selama itu. Walaupun misalnya Anda sering bermain tiap hari, tiap malam begitu, 1 ronde, 2 ronde, atau 1 putaran Anda bisa memang menang, bisa menghitung. Tapi dalam jumlah yang banyak, yang pertandingan yang panjang, melelahkan waktu, itu sulit tanpa menggunakan kode-kode seperti itu. Bukan saya mengajari, tapi itulah realitas yang ada dalam permainan. Baik, jangan lupa subscribe.